Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abi Nugroho dari Universitas UIN Raden Massaid Surakarta. Saya sebagai delegasi Lomba Kimun kategori Sosiologi Agama ingin mempresentasikan dengan judul karya tulis ilmiah saya, yaitu literasi menumbuhkan kesadaran kelas melalui ajaran agama kajian sosiologis, yaitu berbasis strategi masa Tan Malaka. Nah, pada pendahuluan yang pertama kali yang saya ingin jelaskan yaitu literasi sebagai kemampuan memahami realitas sosial. Nah, realitas sosial ini bisa dikategori menjadi 3. Yang pertama itu agama. Nah, agama itu yang dimaksud yaitu sumber nilai dan moral dalam masyarakat Indonesia. Yang dimaksud ini adalah moral dalam masyarakat Indonesia pada zaman Tan Malaka itu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, tantangan itu menimbulkan peristiwa yang relevansinya bertimpang tindih. Nah, terus ada kesadaran kelas. Kesadaran kelas ini yaitu memahami posisi sosial dan ketidakadilan. Ketidakadilan ini pada zaman itu bukan hanya tentang politik, akan tetapi masyarakat yang timpang tindih tadi menjadi tidak adil terhadap relevansi yang benar. Nah, terus ada yang terakhir yaitu relevansi Tan Malaka. Nah, relevansi Tan Malaka ini yaitu pendidikan massa dan kesadaran kritis. Kesadaran kritis pada zaman dulu itu saat masa pemerintahan, bukan pemerintahan akan tetapi masa-masa pertumbuhan di Indonesia itu banyak banget kurangnya kesadaran kritis. Nah, maka relevansi Tan Malaka saat itu sangat efisien saat diterapkan di lingkungan pada zaman itu. Yaitu selanjutnya tinjauan teoritis. Nah, tinjauan teoritis ini berbasis literasi kritis. Nah, literasi ini ialah membaca teks dan realitas. Nah, ini menurut Paulo Freire. Nah, yang dimaksud ini tadi mendorong kesadaran terhadap struktur ketimpangan. Bukan hanya ketimpangan sosial kan, tetapi ketimpangan di Indonesia ini. Contohnya ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi dan ketimpangan yang lainnya. Nah, terus ada namanya literasi agama. Literasi agama ini yang dimaksud bukan hanya pemahaman tekstual, akan tetapi arah kritis yang mana ini akan mendorong sikap anti penindasan. Justru ini akan relevan pada zaman itu, bahkan zaman sekarang. Nah, konsep ini menyadarkan kelas. Nah, ini menurut Karl Marx. Nah, yang pertama itu kesadaran dalam dirinya, yaitu yang berarti memahami posisi sosial. Yang dimaksud itu terdiri ada 3. Yang pertama itu kesadaran untuk dirinya. Nah, untuk dirinya ini mengakibatkan akan menyadari eksploitasinya. Terus yang kedua itu kesadaran politis. Nah, kesadaran politis ini mendapatkan gerakan kolektif koefisien pada zaman sekarang zaman dulu hingga sekarang. Terus yang terakhir itu dipengaruhi pendidikan. Dipengaruhi pendidikan ini yang dimaksud dipengaruhi pendidikan itu dimaksud contohnya perbedaan atau perkembangan zaman yang kurang relevan pada zaman sekarang atau zaman dulu. Nah, dipengaruhi pendidikan, doktrin dan institusi agama. Terus yaitu agama sebagai emansipasi dan dominasi. Nah, menurut Weber ini agama sebagai etika transformasional. Nah, kalau menurut Durkheim itu sebagai sumber solidaritas sosial. Terus lalu menurut Berger itu artinya memberi makna realitas. Nah, artinya tanpa literasi kritis ini akan mengakibatkan agama dapat dieksploitasi atau dipolitisasi. Nah, lalu ada strategi masa Tan Malaka. Nah, pada pendidikan politik rakyat pada saat itu
ada 3 komponen. Yang pertama, penyadaran massa berbasis pengalaman. Yang kedua, organisasi massa. Yang ketiga, perjuangan kolektif anti dominasi atau oligarki. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian yang saya ambil itu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, ini menggunakan studi literatur Tan Malaka, teori sosiologi agama sesuai dengan tema yang diangkat. Nah, lalu analisis wacana tematik dan terakhir yaitu fokus memahami konsep dan relasi sosial. Pembahasannya yaitu literasi agama kritis. Nah, ajaran agama yaitu kan adanya keadilan, amanah, dan anti eksploitasi tadi. Nah, terus ada beberapa cara atau tahap. Nah, ini akan saya jelaskan. Yang pertama itu penafsiran kritis. Nah, penafsiran kritis ini memaknai yaitu membaca struktur sosial. Terus yang kedua itu literasi pasif yang berarti legitimasi ketimpangan. Terus yang terakhir itu literasi kritis. Nah, yaitu yang berarti itu kebebasan untuk melakukan untuk berpendapat. Agama membentuk terus selanjutnya agama membentuk kesadaran kelas. Nah, pada nilai egalitarisme yaitu kesetaraan manusia. Lalu solidaritas horizontal yang bermaksud itu modal sosial. Lalu bahasa moral agama yang dimaksud itu adalah mudah diterima masyarakat. Nah, yang terakhir itu mendorong pembacaan ulang ketidakadilan. Next selanjutnya yaitu integrasi agama dan strategi pada Tan Malaka. Nah, dalam pengkajian sebagai ruang pendidikan kritis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama menghubungkan nilai agama dan realitas sosial, yang kedua yaitu pendidikan massa berbasis iman dan analisis struktural. Nah, ini menggunakan pendekatan emansipatoris. Selanjutnya yaitu model integratif. Nah, interpretasinya itu artinya itu pembacaan kritis ajaran agama. Nah, ini ada 3 model. Yang pertama itu konsientisasi, yaitu artinya pendidikan sosial rakyat. Yang kedua itu organisasi, yaitu bermakna penguatan komunitas dan lembaga. Yang ketiga yaitu aksi kolektif, artinya yaitu gerakan sosial berbasis etika agama. Selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini saya maknai literasi agama menjadi alat kesadaran kelas. Nah, untuk mengintegrasinya itu dengan pemikiran Tan Malaka memperkuat gerakan sosial. Terus menggunakan ajaran agama yang berbasis moral, yaitu analisis kritis yang berarti basis struktural. Nah, perlu model literasi agama yang adil dan emansipatoris. Terima kasih.